Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Alafif dengan nomor BP 1810843.005. Terima kasih kepada dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk melihat video presentasi saya, dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Bapak Yose Rizal, dan dosen pembimbing dua saya, yaitu Bapak Muhammad Ihsan Kabullah. Baiklah, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Padang Dua, Kecamatan Banu Ampu, Kabupaten Agam. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian. Latar belakang masalah. Pasar tradisional telah lama memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Pada dasarnya, pasar tradisional bekerja di sektor informal, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di pasar. Di daerah-daerah tertentu, pasar lokal juga sering dituding sebagai sumber pasokan kemacetan, karena pedagang sering menggunakan bahu jalan sebagai tempat untuk menyimpan barang-barangnya, maka kecepatan kendaraan menjadi terganggu. Revitalisasi adalah suatu proses yang harus dilalui oleh pasar tradisional dalam persaingan di era globalisasi. Program revitalisasi pasar tradisional ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar serta rencana pembangunan jangka menengah daerah, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Perdagangan tahun 2010 sampai tahun 2015. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan. Tujuannya untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan atau swasta dalam melaksanakan pembangunan atau revitalisasi dan pengelolaan sarana perdagangan. Pasar Nagari Parangdua adalah salah satu pasar terluas di Kabupaten Agam. Pasar Nagari Parangdua ini terletak pada posisi yang strategis, yaitu di pinggir jalan yang menghubungkan antara kota Bukit Tinggi dengan kota Padang. Pasar Nagari Parangdua berdiri pada tahun 1951 yang dibangun di atas tanah milik perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA yang sekarang ini dinamakan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, yang pada saat itu terdapat stasiun kereta api yang sebagian tanahnya tidak terpakai lagi. Berdasarkan kerjasama antara tokoh masyarakat Nagari dengan PT KAI, maka diberikan izin untuk mengelola tanah tersebut dengan gotong royong masyarakat untuk membangun pasar. Pada tahun 1985, pemerintah daerah memberikan bantuan dana untuk didirikan pasar impres setelah melihat persaingan pasar semakin lama semakin tinggi dengan pusat importir sayur mayur terbesar di Kabupaten Agam. Dengan begitu, pasar Nagari bukan milik pemerintah daerah, namun pasar yang berada di atas tanah milik PT KAI. Berikut saya tampilkan jumlah pedagang pasar yang ada di Pasar Nagari Padang Dua. Sayangnya kondisi Pasar Nagari Padang Dua pada saat sekarang ini sangat memprihatinkan, baik secara fisik maupun non-fisik. Jika dilihat dari aspek fisik bangunan pasar, sudah banyak yang rusak karena sudah berdiri sejak tahun 1951. Selain itu, permasalahan yang umumnya terjadi pada pasar lokal yaitu buruknya fasilitas sarana-prasarana sampai lemahnya manajemen pengelolaan pasar. Masyarakat pembeli dan pedagang sebagai pengguna Pasar Nagari Parangdua sangat mengharapkan supaya pasar ini bisa diperbaiki seperti bangunan pasar, pengelolaan pasar, dan memenuhi kebutuhan para pedagang. Tetapi sampai sekarang ini revitalisasi pasar tidak terrealisasi karena terkendala dengan status tanah, yang mana tanah yang digunakan merupakan tanah kontrak dengan PT KAI. Akhirnya pada tahun 2020, pengelola Pasar Nagari Parangdua bersama dengan para pedagang Pasar Nagari Parangdua berinisiatif untuk melakukan revitalisasi pasar dengan anggaran dari retribusi yang dikumpulkan selama ini. Akhirnya diadakan musyawarah nagari untuk membahas kebutuhan rencana anggaran pasar oleh pengelola dan para pedagang Pasar Nagari Parangdua. Retribusi tersebut kemudian diputuskan digunakan untuk pengelolaan pasar dan untuk biaya sewa lahan ke PT KAI dan revitalisasi Pasar Nagari Parangdua tahap 1 sebesar Rp646.887.126. Selanjutnya dilakukan revitalisasi tahap 2. Revitalisasi tahap 2
membahas kebutuhan rencana anggaran pasar oleh pengelola dan para pedagang pasar Nagari Padang 2. Menurut data rencana anggaran biaya pasar Nagari Padang 2, anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan tahap 2 yaitu sebesar Rp786.100.000. Alasan pemilihan lokus, yang pertama, Pasar Nagari Padang 2 adalah salah satu pasar terluas di Kabupaten Agam. Yang kedua, Pasar Nagari Padang 2 ini terletak pada posisi yang strategis, yaitu di pinggir jalan yang menghubungkan antara Kota Bukit Tinggi dengan Kota Padang. Yang ketiga, Pasar Nagari Padang 2 ini juga pernah mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di pentas nasional, yaitu juara harapan 3 tingkat nasional pada Lomba Pasar Tradisional tahun 2011. Yang keempat, Pasar Nagari Padang 2 pada sekarang ini sangat memprihatinkan, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang kelima, anggaran revitalisasi Pasar Nagari Padang 2 tidak dapat dari pemerintah, namun anggaran didapatkan dari retribusi pedagang yang dikumpulkan oleh pengelola pasar. Fenomena empiris teoritis. Partisipasi pedagang merupakan keterlibatan aktif pedagang dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Nagari Padang 2. Pedagang sangat mendukung diselenggarakannya revitalisasi yang dapat dilihat dari keterlibatan pedagang dalam perencanaan dan pembangunan Pasar Nagari Padang 2. Wujud partisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Nagari Padang 2 Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam adalah dengan turut menyumbangkan gagasan atau pemikiran dan hadir dalam rapat musyawarah perencanaan revitalisasi pasar. Partisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Nagari Padang 2 Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam dinilai kurang aktif. Hal ini karena kurangnya partisipasi dalam kemanfaatan atau para pedagang masih kurang mengambil manfaat dari revitalisasi pasar. Selain itu, partisipasi dalam implementasi hanya dilakukan saat pertama revitalisasi, tidak bersifat kontinu. Selanjutnya, partisipasi evaluasi juga hanya melihat dari segi pengelolaan, tidak melihat dari segi proses revitalisasi pasar. Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah yang pertama, bagaimana partisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Nagari Padang 2 Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Nagari Padang 2 Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Tujuan penelitian yaitu mengetahui partisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Nagari Padang 2 Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi pedagang dalam revitalisasi Pasar Nagari Padang 2 Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis berguna sebagai sarana penulis untuk memperluas wawasan mengenai revitalisasi pasar tradisional, yaitu Pasar Nagari Padang 2 Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Yang kedua, manfaat secara praktis. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pedagang, pemerintah Kabupaten Agam, maupun masyarakat luas mengenai pentingnya revitalisasi Pasar Nagari Padang 2 Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Ibran S. dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Lerepako, Kecamatan Laya, Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2018. Yang kedua, penelitian Andi Sultan dengan judul Revitalisasi Pasar Tradisional sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Yang ketiga, penelitian Suranto dan Wartini dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen pada tahun 2020. Teori partisipasi menurut Cohen dan Abhaf. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan dengan mengutarakan pendapat atau saran dalam mengevaluasi suatu proyek atau kebijakan yang akan ditetapkan. Yang kedua, ada partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi dalam pelaksanaan berwujud dalam kontribusi. Kontribusi pembangunan yang dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat dalam mendukung inisiatif pembangunan yang tersedia dalam wujud sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi tenaga. Yang kedua, kontribusi uang. Yang ketiga, kontribusi material. Yang ketiga, partisipasi dalam kemanfaatan.
Partisipasi dalam kemanfaatan merupakan salah satu bentuk peran di mana partisipasi dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, ada partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam penilaian merupakan pelibatan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan mengkritik tindakan pemerintah berdasarkan tindakan yang direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditentukan. Berikut adalah skema pemikiran penelitian saya. Definisi konsep revitalisasi pasar tradisional adalah upaya mensinergiskan sumber daya yang ada di pasar tradisional secara komprehensif dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan daya saing pasar tradisional dengan tetap mempertahankan kekhasan dan keunggulan yang dimiliki pasar tersebut. Partisipasi pedagang adalah sebuah proses yang menyediakan individu suatu kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan publik dan merupakan komponen dalam proses keputusan yang demokratis. Partisipasi masyarakat merupakan arti sederhana dari kekuasaan masyarakat atau citizen power. Berikut adalah metode penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian saya adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga ada dokumen pendukung. Teknik pemilihan informan, yaitu teknik purposive sampling. Berikut saya tampilkan juga daftar informan. Peranan peneliti sebagai petunjuk pertama, berperan sebagai alat kunci, mulai dari penentuan fokus, memilih informan, mengumpulkan data, observasi, dan dokumentasi hingga menganalisis. Proses penelitian, melakukan studi dokumentasi, yang kedua melakukan wawancara dan dokumentasi. Unit analisis penelitian saya adalah kelompok, yaitu pengelola pasar Nagari Perang-Luar dan pedagang pasar Nagari Perang-Luar. Teknik analisis datanya, yaitu pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data, yang pertama pengamatan secara terus-menerus, yang kedua yang triangulasi, yang ketiga peer review through discussion. Berikut saya tampilkan daftar triangulasi penelitian saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.